Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Aji, masih di channel gue ya SJR. Di video kali ini ingin berbagi tentang RC car ya, RC hobi, RC mobil. Jadi untuk RC ini tergolong RC besar ya, jenisnya itu off-road. RC ini berskala 1:10. Dia pakai radionya juga standar, belum wireless ya, tapi jangkauannya pun biar standar lumayan jauh ya. Jadi di RC ini di RC car ini saya milikin kurang lebih di tahun 2008. Saya dulu bermain ya, 2007-2008 saya bermain sampai saat ini masih saya milikin, masih berjalan, masih normal ya. Itu tadi saran dan tips itu ya perawatan ya. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit perawatan, tapi perawatannya ini untuk buat teman-teman yang mempunyai hobi seperti ini juga, atau memiliki RC car juga, atau mungkin dengan tipe yang sama. Perlu namanya kita pengecekan dahulu sebelum bermain, apalagi barang ini sudah tersimpan lama, jadi kemungkinan waktu kita bermain itu terkena air atau lembab ya. Jadi ada namanya nanti pengurangan kecepatan lah, bahkan itu bisa berefek ke baterai, bisa cepat panas atau drop, karena dia mempunyai arus yang disedot oleh baterai dan komponen pendukungnya, terutama untuk dinamo ya. Dia itu kan penggerak dan dia menggerakkan roda atau gear. Jadi keistimewaan Metruk ini dia memakai gearbox diferensial. Nanti saya jelasin setelah pembongkaran diferensialnya itu apa. Jadi dia menggerakkan diferensial itu melalui dinamo, dan dinamo itu kan menyedot baterai. Kalau penggerakannya itu berat atau ban ini berat, jadi di ban ini ada poros, dan di poros ini ada bearing. Nah itu berat, jadi dia akan memakan daya yang cukup besar, menyedot daya yang besar. Makanya di sini saya coba berbagi saran dan tips bagaimana kita mempersiapkan sikat kita untuk nantinya bermain. Jadi kita harus bongkar, dan di sini saya akan memberitahu bagian mana yang harus kita bongkar atau kita cek sebelum bermain ya. Kita kembali lagi di RC car ini. RC-nya termasuk RC disebutnya middle ya, artinya untuk kelas middle ke bawah lah, karena salah satunya dia juga disebut RC elektrik ya, electric car ya. Dia belum memakai jenis mesin yang berbahan bakar itu nitros atau cairan yang mengandung metanol ya, atau juga ada yang mengandung gas atau semacam bensin ya. Untuk selebihnya kita langsung bongkar aja ya, biar teman-teman lihat langsung. Nanti saya akan posisikan lebih jelas, lebih dekat di RC car saya, bagaimana cara pembongkarannya dan apa yang harus nanti dicek. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, langsung nih saya pembongkarannya. Jadi di tahap pertama itu kita harus lepas ban dulu ya. Oke, kita ganjel dulu ya. Untuk ganjel bisa pakai apa aja ya, teman-teman juga harus punya kunci shock ini. Kunci shock ini biasanya di saat pembelian tuh dapat ya, kalaupun hilang ya terpaksa teman-teman harus beli, itu di online banyak ya. Oke, lanjut kita bongkar. Jadi di ban ini ada baut ya. Dan usahakan teman-teman menyiapkan tempat seperti ini ya. Itu tujuannya nanti baut-baut itu tidak cecer atau hilang ya. Karena ini kalau jadi bongkar semua
bisa dibilang jeroannya banyak nih teman-teman, dari bautnya aja banyak, dan nanti kalau sudah dibongkar dalaman bahkan sampai ke gearbox itu bisa banyak ya. ini menurut saya lumayan tangguh, lumayan bandel ya, bahkan cukup kuat juga buat kita bermain di medan-medan berat. Bahkan saya dulu pernah itu ya eksiden tabrakan atau keluar jalur atau apa ya, itu daya tahannya itu lumayan kuat ya. Sampai saat ini ya tidak ada yang fatal, tidak ada yang patah atau pecah atau retak. Jadi dari segi bahannya ini, dari merek Henglong ini 1/10 itu mempunyai bahan yang termasuk kuat ini teman-teman. Dia memakai ABS, jenisnya ABS semacam mungkin bisa dibilang agak elastis ya, jadi agak elastis seperti ini teman-teman. Ini elastis, jadi dia nggak mudah patah ya. Mungkin kalau terhantam yang lebih kencang, artinya kita bermain pas lagi speed dan speed di atas, lalu nggak sempat mengerem dan tertabrak, ya tertabrak itu bukan sesama mobil atau tembok atau media lain, itu bisa kemungkinan juga pecah ya, patah ya. Nah ini saya masangnya memang cukup kencang nih, karena saya saat itu mainnya di speed ya. Jadi selain mobil ini untuk bermain jumping ya, main speed juga begitu saya. Jadi tambahan di sini juga ada baterai ya. Saya di sini memakai baterai custom ya disebutnya ya. Jadi saya memanfaatkan baterai custom ini, baterai bekas. Dan baterai bekasnya pun sudah saya cek dahulu sebelum saya pakai. Karena baterai bekas ini yang saya pakai baterai bekas notebook ya, tapi tetap saya harus cek kembali. Jadi di baterai ini ada masing-masing kapasitas ampere dia itu masih bagus atau tidak. Jadi jangan kita asal pakai juga, itu ada alat untuk mengukurnya, nanti akan saya review di video selanjutnya ya, baik itu baterai, remote, dan bagaimana cara pembuatan baterainya. Ya saya menggunakan ini disebutnya holder ya, holder baterai. Jadi baterai ini bisa kita lepas nanti ya, bisa kita ganti apabila baterainya ini sudah lemah atau kurang optimal ya. Nah ini baterai custom, itu saya akan review di video selanjutnya. Di baterai ini bisa dilepas, jadi kalau kita mau mengganti ya cukup dilepas aja seperti ini kalau baterainya ini udah bermasalah. Jadi nanti saya akan menjelaskan di video berikutnya. Di baterai ini nanti ada jenis baterai yang sebenarnya lebih cocok untuk DRC ya. Kalau untuk baterai laptop itu menurut saya harus tetap dipilih-pilih ya. Jadi nggak semua baterai laptop itu cocok untuk dimainkan di mobil racing. Oke, untuk baterainya nanti kembali di sini pembongkarannya. Jadi kita putar dulu, kita harus lepas bagian atas dulu ya. Dia di sini mempunyai batangan atas ya, gunanya ini untuk membuat atau menahan ya, menjaga antara gearbox depan dan belakang ini lebih kuat ya. Untuk RC Hobby Car ini memang nggak semua orang bisa memainkan ya, karena di tahun saya pembelian di tahun 2007 RC ini baru pertama keluar,
RC-nya ini masih harga, kalau menurut saya dibandingkan di pasaran itu lumayan tinggi ya. Tapi karena saya membeli melalui teman sama pemain RC, jadi dia barang ini barang langsung ya, barang langsung dari luar, nggak melalui Indonesia. Saya dapat lumayan murah nih teman-teman. Kalau saya bandingin harga di pasaran itu kurang lebih kisarannya hampir 500 ya. Jadi saya dapat dengan harga itu kurang lebih masih di bawah 2 juta ini. Tapi di harga pasaran itu udah di atas 2 juta nih teman-teman. Dan untuk spare part juga ada ya, di pasaran online tuh ada untuk model ini, walaupun ini model lama. Tapi justru ini model lama di pasaran sekarang nih saya lihat udah lumayan mahal ya teman-temanku. Di situ ada ada yang menjual dengan harga kurang lebih hampir 3 juta ya, 3 jutaan lah, bahkan ada yang lebih itu. Memang untuk sekelas RC itu baik RC middle ke bawah harganya dengan harga segitu. Bisa juga waktu saya pertama ngambil RC ini karena RC baru, RC perkenalan kali ya, itu belum banyak yang memberi ulasan atau review atau daya tahannya secara user, secara orang-orang pecinta RC. Jadi belum adanya disebut ya, jadi harga itu belum ada perubahan ya. Jadi setelah akan terbukti, makanya harganya itu naik. Harganya naik, bahkan harganya lumayan tinggi kalau saya bilang itu. Dan lumayan cepat juga kenaikan harganya itu. Jadi udah seperti ini kita balik. Nah, kalau di balik ini juga posisinya ada ini ya. Ini tujuannya fungsinya selain mengunci bodi atas, jadi bodi fiber itu ya, dia juga kalau dibalikan itu fungsinya untuk membuat RC ini seperti dudukan lah ya. Jadi ini wajib terlepas juga. Dan saya juga senang RC ini. Jadi RC ini saya beli nggak langsung saya pilih saya beli ya, butuh pemahaman. Saya melihat banyak juga referensi ya melalui website ya. Jadi RC ini safety-nya dengan harga yang kalau saya bilang lumayan murah, tapi dia kelebihannya di sini memakai plat bawah cukup tebal ya. Jadi plat aluminium ini cukup tebal dan safety. Maksudnya kalau di medan berat itu bisa membuat RC kita tuh nggak mudah rusak ya. Memang bautnya ini banyak ini teman-teman nih. Jadi buat yang suka hobi RC seperti ini ya pasti justru ada ada kesenangan sendiri ya. Biasanya yang bermain RC itu kalau berusaha bongkar-bongkar gini suka juga deh. Tapi kembali lagi, ada yang cuma pemakai juga nggak ngerti cara membongkar ya. Makanya di sini saya coba bantu buat teman-teman yang mungkin nggak ngerti ya cara membongkarnya seperti ini. Jadi bisa dipraktekkan ya nanti ya untuk kasih teman-teman sendiri. Untuk video ini saya hanya membongkar ya teman-teman ya, hanya membongkar aja. Tujuannya ya saya memberitahu poin yang mana butuh pengecekan, karena itu penting ya. Apalagi RC kita tuh sudah masih saya ini udah lama saya nggak mainin, jadi butuh pengecekan atau perawatan. Bahkan kalau nggak dimainin pun juga kita harus mengecek teman-teman.
biar si kita ini terjaga perawatannya. Maksudnya kondisi fisiknya itu nggak tiba-tiba di saat kita mau mainkan tuh ada masalah atau ada kondisi-kondisi buruk ya. Jadi di hati saya ini udah terbilang lama. Bayangin teman-teman, dari 2007 saya punya, dan bermain aktifnya itu di 2008 ya. Karena udah mulai saya ikut-ikut komunitas, dan komunitas saya itu juga ada di YouTube juga, di link. Nanti saya coba berbagi. Itu ada teman saya, beberapa teman saya, dia memposting juga ya. Bagian ini kena kerikil ya, ini ya, tertanah nih. Jadi kalau bisa dibersihkan dahulu nih. Nah, dibersihkan dahulu nih kotoran. Jangan langsung dimasukin ya, nanti takutnya jadi selek ya. Karena memang posisi mobil network ini walaupun kita nggak main kan, nanti posisi stay dia berdiri di dataran itu udah terlihat agak menekan ke bawah ya, karena posisi belakang itu lebih berat. Dia ada dinamo yang lumayan besar itu. Untuk depan belakang gearbox itu sama, nanti saya bongkar. Tapi ada cerita juga, saya punya teman, dia mungkin bisa dibilang baru mulai di RC ya. Itu kejadian di tahun-tahun 2010 ya. Dia sempat mungkin karena dia apa-apa kerusakan atau datangnya masalah ini RC tiba-tiba nggak berjalan atau ada pelupat yang diganti, dia membutuhkan tenaga bantuan orang ya. Itu ada juga memang banyak orang-orang yang mengerti di komunitas, dia itu meminta tolong untuk pengecekan atau perbaikan atau pembersihan melalui orang tersebut. Lama-lama mungkin dia rasa penasaran atau capek juga ya, karena itu butuh biaya juga ya. Akhirnya dia memberanikan diri membongkar, dan dia mencoba-coba juga bertanya kepada saya bagaimana cara bongkarnya apa aja. Karena saya membantunya itu hanya melalui telepon, poin-poinnya saya kasih tahu, dia memberanikan diri untuk membongkar. Tapi setelah kejadian dibongkar itu, dia nggak bisa masangnya lagi tuh teman-teman. Akhirnya saya juga yang membantu dia, dan bahkan saya lihat ada beberapa yang sudah dipasang itu terbalik posisinya. Jadi perlu teman-teman pahamin juga nih, untuk RC mobil itu ada banyak kelas ya, atau banyak jenis ya. Nggak cuma sembarangan lihat mata bahwa RC itu sama, enggak. Jadi RC itu ada yang disebutnya, makanya tadi saya bilang middle ke bawah ya. Ada yang middle ke atas, atau disebutnya low atau high. Jadi middle itu termasuk kelas RC yang mempunyai dimensi yang lebih besar, bahkan dia mempunyai pipeline undernya itu bisa dibilang hampir mirip ya, atau bisa dibilang seperti miniatur ya jatuhnya, karena mempunyai fungsi utamanya itu mempunyai fungsi perintah kita di remote itu enggak seperti mobil remote murahan ya. Maksudnya mobil remote yang harga-harga di bawah ya. Itu yang kita perintah dari tuas remote itu kita pencet, itu dia langsung jalan tanpa adanya step level yang artinya speed itu bertahap kalau kita pencet. Jadi kalau kita pencet sedikit, dia jalannya pelan. Lalu kita makin banyak kita tekan tombol tuas di remote, itu akan makin kencang ya mobilnya ya. Itu disebutnya trim ya. Dan untuk
beloknya pun juga sama, kiri kanannya. Beloknya itu juga nggak langsung seperti mobil remote yang harga biasa, yang belok kiri kanannya itu langsung seperti ini. Dan kalau dia itu karena menggunakan servo, dia itu beloknya sesuai kita inginkan. Artinya di remote itu kita belokkan dengan pelan-pelan, dia juga akan belok pelan-pelan. Kiri kanannya itu sama ya. Nah itulah disebut RC middle ke atas ya. Jadi dia itu menggunakan servo dan menggunakan motor, bahkan menggunakan transmitter, dan di situ ada nama ESC, cipher, dan banyak sih, ada tambahan-tambahan itu banyak. Saya juga dulu memakai timer ya, timer baterai ya, menandakan kalau baterai itu sudah habis, untuk menjaga supaya baterai itu enggak benar-benar drop ya. Itu ada timernya, tapi di sini saya nggak kasih lihat karena saya simpan ya, saya lupa naruhnya itu. Nah poin-poinnya itu, jadi yang saya bahas itu satu bagian aja ya. Oh yang ini aja deh, simpan. Ini kita bakar dulu. Dan untuk motor ini lumayan berat nih teman-teman nih. Jadi di bagian ini saya nggak langsung lepas ya. Saya mau langsung lepas di bagian ini aja. Jadi posisinya biarin dulu seperti ini. Itu mau dilepas boleh. Jadi untuk ini sambungannya ke as poros utama ya. Oh ya, ini saya lupa, ini RC yang saya miliki ini kelasnya 4WD. 4WD nya pun juga 4WD, enggak semua ban bergerak maju. 4WD nya itu ya kembali tadi yang saya bahas, itu ada diferensial. Nanti hati nih teman-teman nih, ini kalau jatuh bisa hilang. Jadi itu diferensial itu bisa menggerakkan sisi kiri kanan, bahkan bisa berputar terbalik ya. Artinya jadi kalau posisi ban nanti salah satu ban itu terselip karena dataran atau posisi tanah yang lembab atau basah, mungkin kalau bahasa kamu mater ya, dia itu berputar tapi nggak bisa berputar, tapi dia nggak bisa naik karena basah. Dengan ada diferensial itu dia bisa membuat bahwa ban itu nanti yang sebelah sininya akan terbantu, atau misalnya ban ini terselip nyangkut ya, ini bisa berputar, nanti dia akan begini, lalu didorong juga di belakang berputar. Artinya satu ban itu terkunci, dia nggak bisa mutar teman-teman. Itulah disebutnya diferensial. Nanti saya akan kasih lihat diferensialnya di gearboxnya ya. USB-nya tadi ini kita lepas juga. Ini bisa kita lepas sekarang. Oke teman-teman, ini udah saya bongkar. Jadi ini bagian-bagian utama ya, ini yang saya maksud. Bagian dimana bagian yang lebih penting perlu pengecekan ya, yang tadi saya masuk tip dan saran itu ya di bagian ini. Sebelumnya saya kasih tahu masalah dinamo dulu. Jadi di dinamo ini perlu juga dibersihkan ya. Jadi dibersihkan itu di bagian sini kita kasih cairan WD. Kebetulan karena WD saya lagi habis, jadi saya nggak praktikan ya. Jadi sempat di bagian sini dan sini ya, lubang sini dan sini, lalu di bagian sini juga. Nah kita putar-putarnya seperti ini, dan di sini juga boleh, sampai nanti kotorannya atau dari cairannya itu keluar, dan kotorannya itu bisa ngikut ya. Jadi di dinamo ini kebetulan dinamo saya udah kurang optimal nih, jadi dia goyang ya.
ini goyang, jadi di sini pengaruh ini untuk putaran ya. Jadi nanti antara gate pinion dan gate utama itu nanti kurang presisi, putarannya jadi berubah-ubah presisinya. Itu perlu diperhatikan juga tuh teman-teman. Tapi karena ini nggak begitu banyak, masih saya pakai. Biasanya penggantiannya itu cincin ring di motor ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau repot, bisa beli dinamo baru lagi. Kalau saya ganti cincin ringnya dengan cincin ring yang dinamo yang nggak terpakai atau rusak, atau cincin ring lain yang kemungkinan sama saya pasang. Nah ini mengenai dinamo ya, saya taruh dulu. Oh ya, ini ada shocknya. Untuk shock breaker ya, ini juga perlu dicek teman-teman nih. Jadi di shock ini bukan seperti shock RC biasa ya, yang RC harga di bawah. Jadi RC ini udah menggunakan shock Pegas ya. Dia bisa otomatis nendang seperti ini, karena di dalam ini ada tabung, ini ada minyak ya, cairan minyak. Untuk cairan minyak itu bisa diganti dengan cairan murah ya. Mungkin kalau saya menggantinya dengan cairan minyak dapur ya. Jadi minyak dapur itu juga perlu dicek kekentalan, jangan kekentalannya itu terlalu tinggi ya. Kalau saya biasanya ngecek kekentalan minyak itu dengan minyak yang sudah saya taruh di wadah, lalu saya celupkan obeng, saya angkat. Biasanya menetesnya itu kelihatan ya. Kalau netesnya jatuhnya cepat itu agak encer ya. Tapi kalau jatuhnya lama itu terlalu kental. Jadi itu kita ganti, kita buka dari sini, masukkan minyak baru, buka dulu sealnya, masukkan, lalu ditutup lagi. Tapi sebelum ditutup, usahakan nih posisinya di sini ya teman-teman ya. Tarik sampai mentok, tutup biar ada udara yang kebuang. Jadi nanti kalau udah ditekan, dia akan menekan lubang udara yang ada di sini. Dan untuk minyaknya juga tuang gak usah penuh-penuh. Biasanya saya pakai kalau dari posisi tabungnya seperti ini, saya taruh di sini, dan di situ harus ada udara. Jadi minyak itu menekan udara dan dia akan menendang balik. Jadi untuk shock ini saya biasanya ngecek di bagian ini. Dia kalau goyang, nah ini udah agak goyang, nanti saya akan cek apakah sealnya atau mungkin ringnya. Tapi nanti saya bongkarnya. Di sini saya cuma memberitahu bahwa ini perlu dicek ya. Jadi kalau goyang seperti ini harus dicek nih. Tapi nggak parah banget, masih bisa dipakai lah ini. Oke, untuk shock, jadi dia dibantu di sini ada per ya. Dia per ini untuk menekan juga. Jadi selain tendangan Pegas, dia juga mendorong ini. Jadi ada dua fungsi ya, selain per dan shock tabung dalam itu menekan ya. Makanya untuk RC off-road ini kalau berjalan dengan speed kencang di medan yang agak kasar, nanti berbatu atau kerikil, itu kalau saya perhatikan dalam posisi saya agak sejajar dengan mobil, itu bermain shocknya, bermain, dan mobil lebih stabil dan mengurangi getaran ya, yang mungkin bisa merusak gearbox dan lainnya. Oke, untuk shock saya taruh dulu. Saya lanjut di bagian ini ya. Jadi di sini tadi ini udah saya lepas gearboxnya. Nah di bagian sini itu kan ada bearing, sini juga ada bearing, tapi yang saya lepas bagian sini saja ya. Untuk contoh, ini di bearing yang luar dan ini bearing dalam ya. Dan bearingnya seperti ini. Jadi dia mempunyai dua bearing dan diameter bearing itu beda-beda ya. Untuk diameter luarnya sama, dia diameter dalam ya, yang terhubung sama sub asnya ini. Jadi untuk bearing pertama itu harus mentok di sini, dan bearing kedua itu ada di sini. Secara konsep seperti ini. Dan ini juga perlu dipastikan apakah bagian dalamnya itu sudah oblak atau enggak. Tapi ini masih bagus. Artinya bearing masih rapat ya.
Jadi cara ngeceknya seperti ini teman-teman. Bearing pertama ini kita pasang dulu, lalu ini kita pegang seperti ini dan kita putar aja ya. Nah ini lumayan kurang ya, jadi muternya nggak agak lancar ya, tapi mesin muter masih dipakai dan kebetulan ini juga udah agak gelap ya, kurang rapat ya. Ini sebenarnya harus diganti nih, tapi nanti saya gantinya. Dan ini bearing yang kedua ada di sini, dan ini kita tes. Oke, ini masih bagus ya. Jadi begini teman, kalau bearing bagus dia berputar lancar. Kalau kita putar nggak seperti yang pertama tadi, kalau diputar sebentar dia berhenti. Nah ini lancar, bagus ya tuh, putar. Oke, masuk bearing bagian roda kiri atau kanan. Yang saya bahas ini salah satunya, udah saya kasih tahu. Kembali sekarang di gearbox ya. Ini yang utama. Jadi di bagian gearbox itu terhubung dengan gear yang tadi saya bilang, gear besar, dan terhubung lagi dengan pinion yang ada di dinamo itu ya. Jadi seperti ini ya, seperti ini ya. Nah ini juga harus presisi. Cara ngaturnya nanti saya coba kasih tahu di, sebenarnya sih gampang sih ya untuk biasa ngatur ini kan bisa disetel ya dinamo ini bautnya. Itu cukup dikasih kertas itu yang nggak terlalu tipis, tapi biasa saya kasih itu kertas HPS yang gram ya, hitungannya gram ya, itu di atas standar ya, kalau nggak salah 80 gram tuh. Saya taruh di sini, saya potong kertas itu panjang, nggak terlalu panjang banget lah, yang penting ada di sini. Lalu teman-teman tempel. Jadi sebelum begitu taruh dulu begini, ini taruhin kertas, nah, dipasang, atau enggak di motor ini dikendalin dulu, taruh kertas, tempel. Nah jadi setelah itu kita tekan sampai rapat, sampai kertasnya masuk ke dalam ya, antara giramnya ini jadi menekuk kertasnya. Lalu kita tekan, kita kencangkan bautnya. Nah sudah itu kita putar aja pelan-pelan sampai kertasnya pindah, asal dibuang. Jadi itu secara kerapatan settingan itu sudah ada celah yang nggak menekan seperti press banget ya. Jadi itu perlu dipahamin, kalau gear itu tertekan banget seperti dalam ya, itu pengaruhnya dia putaran berat. Satu, kedua nanti memakan antara ini dua ya. Jadi panas, karena dia panas memakan ini, bisa meleleh atau nanti ada efek lainnya lah. Dan terlalu renggangnya juga nggak boleh, renggang misal seperti ini nggak boleh, karena ini juga akan membuat ini terkikis habis. Oke, untuk dinamonya saya lepas dulu. Itu hanya pengenalan tambahan aja untuk bagian gear dan dinamo ya. Jadi untuk gearbox ini yang disebut gearbox diferensial nih teman-teman. Di gearbox diferensial ini fungsinya yang tadi saya sebut itu ya, tadi sempat saya kasih tahu. Jadi dia itu berputar, kalau salah satu diputar itu, yang satu itu berlawan arah ya tuh. Nah, kalau kita putar seperti ini ya, dia berlawan arah. Ini pun sebaliknya juga sama ya. Tapi dia kalau diputar di sini, dia akan berputarnya sama ya. Jadi dua kiri di antara kiri kanan ini berputarnya sama. Kalau mungkin ini maju, kalau ke sini jadi mundur ya. Kalau kita tahan seperti ini ya, memang nggak bisa berputar ya. Tapi kalau salah satu kita tahan ini, dia masih muter teman-teman. Ini disebutnya diferensial ya, satu masih muter. Atau ini saya pas pilih ya, pas garis ya, ini lihat dia masih muter. Terbaliknya juga mundur, muter. Atau satu ini kita tahan ya, dia masih muter. Ini sebenarnya. Nah kita bongkar biar lebih jelas apa isinya di dalam, biar teman-teman tahu dan bagaimana cara bongkar. Jadi di baut sini sudah saya lepas ya teman-teman. Dia baut ada 1, 2, 3, 4, sudah saya lepas, jangan lupa pas. Nah di bagian sini kita angkat ya, ini ada pinion juga. Jadi pinion ini terbuat dari besi ya, campuran sama, tapi lebih bagus ya ini. Dan bearing ini, ya untuk bearing ini juga perlu dicek ya. Jadi ceknya juga gampang, sama teman-teman cukup megang seperti ini
dia putar atau tidak, dan ternyata muter ya, masih bagus ya. Ya, ini masih bagus, muternya lancar, lancar ya, tidak ada masalah, lancar. Nah, yang sebaliknya, kalau ini kan susah dipegang, bisa gunain tang lah, seperti ini. Kalau memang masih bagus, biasanya nanti berputar ya, seperti ini. Sorry, ini aja ya, atau enggak ya, tanggal agak lancip nih, atau di bentar, ini nggak bisa. Saya coba lagi, ini sambil ditahan sini ya. Ini lumayan masih bagus sih ya, cuman karena nggak stabil pemegangan ya. Ini masih muter, masih bagus ya, tuh ya, masih bagus ya. Ya tuh, oke. Sekarang kita ke dalaman bagian gearbox ya, diferensialnya ini kita lepas. Jadi inilah yang disebut diferensial, teman-teman. Kebetulan ini udah saya lepas bautnya, biar langsung saya lihat ya. Jadi di gear diferensial ini makanya saya senang ya, mencoba memilih produk yang metode ini per 1/10. Jadi dari sebagian punya as utamanya, sebagian itu ada besinya juga ya, jadi lebih kuat ya, karena memang secara putaran utama ya. Ini kalau nggak besi cepat habis, dan ini kan spraynya kencang juga berlari. Nah, tak wajar dia menggunakan ini besi ya, besi tebal ini. Kalau ini ya, ini besi ya, tapi di mangkoknya ini plastik. ABS-nya sama bahannya seperti yang lain, sasisnya. Oke, ini kita lepas. Jadi kalau bautnya sudah dibuka 1, 2, 3, 4, kita angkat seperti ini ya. Inilah diferensial. Jadi di dalam diferensial itu ada mangkoknya, di dalam ada pinion ya. Pinion ini terhubung menggerakkan dari sini yang sisi roda kiri kanan AC nih ya, seperti ini, dan dia berputar seperti itu menggerakkan gear di bagian dalam. Jadi di dalam ini pun juga besi ya, sama pinion bawah yang ke roda sebelahnya juga sama besi. Jadi inilah yang menggerakkan terbalik ya, seperti inilah konsepnya, teman-teman. Mungkin kalau ada yang penasaran gear diferensial itu apa ya, seperti ini ya tuh. Jadi kalau ini diputar juga terbalik, ini terbalik ya. Nah, ini perlu dicek. Jadi di sini ada salap. Waktu saya terakhir main itu, sebelumnya saya kasih dulu salap ya. Ini salap. Tujuannya buat apa? Tujuannya kalau kita main sprint yang lupa waktu, artinya mainan di sprint kencang terus, itu salap yang tadi kita kasih, walaupun tadi tergumpal di sini, itu lama-lama mencair ya salapnya ya. Jadi keusahakan salapnya itu salap khusus ya. Biasanya saya salap pakai salap ini ya, salap pengganti ya, karena salap kalau di RC itu lumayan mahal ya. Saya pakai salap khusus untuk gear optik, peralatan elektronik ya. Itu juga ngebantu ya, yang intinya yang penting jangan sampai kering di bagian ini. Kalau ini kering nanti akan terkikis dan termakan. Mungkin kalau di motor itu seperti oli lah, teman-teman. Tujuannya selain melancarkan putaran di dalam, ya menjaga supaya tidak terkikis. Nah, ini saya lepas. Ini bisa dilepas, cukup diangkat aja, teman-teman, seperti ini. Tapi hati-hati, ini juga perlu dicek. Usahakan di bagian ini juga enggak oblak banget ya. Ini juga seharusnya udah mulai diganti gini ya. Ini harus diganti nih, teman-teman nih, karena udah kurang. Jadi kalau untuk sprint, untuk kencang berisik ya, mungkin kalau suara tuh di motor berisik ya.
agak berisik kalau di sprint mentok ya. Tapi untuk di RC nggak terlalu kelihatan banget lah, nggak seperti mesin motor beneran lah, dia agak berisik. Yang penting di sini masih muter, itu wajar ya muter ya, karena makin lama sering dipakai dia makin membuat lubangan diameter lebih besar. Oke, cukup untuk di dalamnya. Di gearbox ini mangkok ada semacam bearing lagi ya, bearing lagi. Nah ini perlu dicek juga. Jadi yang saya jelasin bearing kiri kanan dulu ya, yang tertempel mangkok luar ya, jadi begini. Ini juga perlu dicek dengan cara ngecek juga seperti ini aja, putar aja. Kalau dia diputar ini masih lancar, berarti masih bagus. Dan sebaliknya pun juga sama, teman-teman taruh di sini, putar. Sorry ini di sebelahnya ya, saya pasang di sini ya. Dia kalau mutar seperti ini juga sama, bagus ya. Untuk masang ini juga mungkin terbalik teman-teman, dia biasanya dari sini ya. Jadi kalau teman-teman masang begini itu juga nggak mungkin, karena dia punya jarak antara gini nanti terganjal ya. Jadi usahakan gini ini mentok dan ini ke dalam. Nah itu baru benar ya. Biasanya kalau kita coba-coba seperti ini, nah ini agak dalam posisinya. Kalau kita pasang begini gini udah masuk, bearingnya juga benar di posisinya, lalu kita pasang gini muter. Jadi konsepnya seperti itu. Mungkin kalau ditutup itu ya seperti ini, dan ini seperti ini ya, seperti ini. Jadi kalau usah takut terbalik ya, yang penting kita pastikan kalau udah dipasang kembali itu udah pasti ditekan seperti ini dia akan keluar. Nah di sini rapat dan rapat. Jadi kalau terbalik dia nggak akan rapat di sini, karena satu sisi dari sini lebih dalamannya ini lebih pendek ya, sisi ruangnya ya, ke bawahnya lebih pendek, ini lebih tinggi. Dari sini kelihatan teman-teman. Jadi untuk gearbox seperti ini teman-teman. Jadi untuk gearbox diferensial ini fungsinya yang tadi saya bilang ya, untuk membantu di medan dataran yang mungkin menyebabkan roda tidak berputar. Salah satunya dia bisa terbantu lah dengan roda yang satunya. Di sini tambahan dia ada untuk bagian roda depan. Jadi di roda belakang RC milik saya ini, di roda belakang ada perbedaan ya. Untuk bagian sub kiri kanan yang terhubung dengan roda as ini, yang satu menggunakan plastik. Ini di bagian belakang, ini bagian belakang ya. Dan ini bagian depan terhubung dengan subnya. Di sini bahannya juga bisa dibilang besi. Ini besi teman-teman nih ya, lebih kuat. Kenapa? Karena secara posisi kalau ini bahannya plastik, karena dia model seperti ini, kalau di sini seperti yang KU, ini mudah patah nih teman-teman nih di sini kalau buat jumping ya. Karena biasanya jumping itu suka ada yang jatuh itu di depan duluan ya, seringan ya. Ya mungkin kalau secara bentuk maupun jatuhnya di belakang duluan juga nggak masalah, karena ini lebih kuat, dia bentuknya seperti ini ya, seperti ini, jadi lebih kuat dibandingkan yang depan ini bentuknya seperti huruf U. Jadi kalau bahannya plastik, seandainya ada tekanan ini bisa patah, maka dibuat ada besi. Mungkin kalau yang belakang itu ada besi juga lebih mantap lagi teman-teman, tapi buat saya sih udah diatur ya memang dari pabriknya ya, tapi nggak masalah buat saya. Yaitu tambahannya, dan semuanya gearbox ini juga sama posisi depan, karena ini 4 WD, jadi di sisi kiri kanan gearbox itu sama antara depan dan belakang. Untuk bagian sini saya tambahin ini ini batangan untuk menjaga ya antara gearbox depan dan belakang ini tertahan ya. Jadi selain dia nempel di plat itu, gearbox nggak mudah goyang ya, jadi dibantu ini. Dan di sini saya tambahin ini ada receivernya, saya masih pakai standar dari pertama beli dengan frekuensinya 27 MHz. Dan untuk teman-teman yang belum paham, di sini ada
keterangan 27 MHz itu tujuannya untuk membagi jaringan ya. Jadi kalau kita balapan di beberapa pemain nggak boleh sama frekuensinya ini. Misalkan saya pakai 27, saya nomor 1, nomor 2 28, nomor 3 29. Nah terusnya itu nggak boleh sama. Jadi kalau sama lagi pertandingan atau bermain bareng-bareng yang frekuensinya sama dengan misalnya saya dengan pemain kedua sama, artinya saya menggerakkan mobil pemain kedua itu akan ikut perintah saya. Kenapa? Karena sama frekuensinya. Jadi teman-teman juga harus janjian dahulu biasanya kalau bermain itu lo mau pakai frekuensi berapa, atau ya untuk pemain sih udah pasti biasanya membawa banyak ya, untuk kayak gini banyak ya, jadi menyesuaikan di tapi ada juga untuk yang model-model remote sekarang, transmit remote bahkan server sekarang itu yang disetting ya melalui remote ya, dan mobil yang biasanya itu memang untuk kelas atas tuh ada yang itu saya dengar sih itu ada yang bisa tanpa mengganti ini, dia melalui digital ya. Saya belum nemuin, cuma saya baru dengar aja. Ya artinya seperti itu. Dan untuk ESC-nya di sini saya pakai standar juga, masih bawaan. Di sini ada switch-nya. Dan untuk ESC saya tambahkan ya, di sini ada besi aluminium pendingin. Di pendingin ini saya pakai karena tujuannya buat mengurangi panasnya dia ya. Jadi kalau RC ini berjalan dengan sprint kencang, RC ini lagi ngebut-ngebutnya, dia ini panas teman-teman. Di sini ada IC regulator di bagian atas ini menghadap ke atas itu panas, makanya saya tambahkan besi pendingin seperti ini tujuannya untuk membuang panas. Kemudian ada kipas lagi tambahan di atas, tapi saya lepas karena nggak perlu juga ya. Jadi saya ada pemahaman selainnya. Jadi untuk RC kencang posisi dari depan itu akan ada angin ya. Jadi angin itu masuk dari bawah dan dia meniupkan panas di sini. Itu membantu juga membuang panasnya dia. Artinya ini makin kencang, ini makin panas ya. Dan kalau ini standar, jadi saya memang memodifikasi ya. Untuk speed itu saya tambahkan satu dari dinamo, itu saya rubah dikit ya secara gulungan. Dan untuk baterai juga saya ganti model baterai laptop ya, tapi saya pilih juga beberapa baterai laptopnya itu baterai yang mempunyai jenisnya ampere lumayan tinggi ya. Saya cek dulu melalui alat apometer digital ampere itu untuk ngetes bahwa baterainya itu bisa dipakai untuk RC. Kalaupun nggak bisa saya nggak pakai karena ngerinya meledak ya teman-teman, karena dia mempunyai daya ampere tinggi SK ini untuk menyedot baterai. Jadi teman-teman berpahami, jangan asal pasang. Mungkin ada juga yang mereview tapi nggak tahu selebihnya setelah dipakai sehari-hari itu aman atau tidak baterai itu. Jadi baterai laptop ini memang bisa untuk digunakan, tapi tetap harus dipahamin baterai yang seperti bagaimana untuk kondisi ataupun jenisnya ya. Jadi dari laptop itu juga setelah saya pahamin ada beberapa jenis ya, artinya ampere tinggi atau ampere rendah. Nah itu nanti teman-teman coba cari-cari aja pemahaman untuk baterai bagaimana, itu ada kok beberapa link yang sudah membagikan atau di website ya teman. Ya itu tadi, jadi kalau sudah kita pasang baterai custom seperti itu kita perlu namanya menyesuaikan ya. Jadi kalau udah main speed baterainya diganti juga baterai yang ampere tinggi tapi bertahan kuat ya, karena dia panas itu bisa meledak. Saya pernah itu terjadi, walaupun itu udah saya pilih ya, tapi karena baterainya bekas, kondisinya sudah mungkin nggak layak, saya paksakan. Itu keluar asap teman-teman, dan ada suara yang nggak besar sih ledakannya, yang dia dari pala ya keluar itu ya. Sedikit keluar asap ya. Jadi itu untuk bagian ini sudah saya tambahkan ya. Oke, jadi itu bagian-bagiannya yang saya coba berikan, kasih tahu ke teman-teman, jadi masuk tips dan saran ya. Ini bagian-bagian bearing ini, gearbox ini harus dicek dulu teman-teman sebelum bermain, biar nanti kita bermain itu udah capek-capek jauh ke lokasi atau kita bermain di lapangan atau di luar rumah, rasa penasaran atau rasa kangen kita ingin main jadi terkendala karena belum dipastikan bahwa mobil kita tuh fit ya. Oke, kembali kita lanjutkan ya. Oke teman-teman,
Jadi itu sebagian tips dan saran dari saya yang sudah saya review, sudah saya bagikan. Ada beberapa penjelasan, barangkali mungkin nggak semuanya saya bagikan. Nanti teman-teman juga bisa coba tanyakan melalui kolom komentar, diskusi dengan saya. Barangkali saya bisa membantu tentang permasalahan RC atau RC-nya teman-teman, akan coba saya jawab. Jadi intinya kita untuk bermain kembali buat RC yang sudah tersimpan lama atau tidak lupa dibersihkan, perlu dicek kembali ya teman-teman. Jadi tujuannya yaitu menjaga supaya kita tidak ada ketidaknyamanan yang nanti pas dimainkan, atau mungkin nanti sudah kita bawa di lokasi tidak bisa dimainkan. Saya rasa itu perlu. Ini semua yang saya bagi dari tips dan saran itu berdasarkan pengalaman saya, bukan berarti saya lebih tahu ya teman-teman ya. Banyak RC yang lain atau teman-teman lain juga mungkin memiliki pengetahuan yang sama seperti saya, bagaimana cara membongkar, bagaimana cara memberikan tips. Tapi di sini tips yang saya bagi pasti saya. Jadi buat teman-teman untuk rekaman selanjutnya atau video selanjutnya nanti akan saya bagi yang tadi saya bilang, bagaimana cara membuat baterai, bagaimana cara mengecek baterai yang bagus atau enggak. Jadi ada sedikit tambahan di situ, saya menggunakan charger digital ya. Chargernya itu umum dipakai untuk anak-anak hobi RC ya, tapi saya pakai yang versi murah sih. Tapi menurut saya itu udah cukup. Jadi di baterai itu bisa mendeteksi ampernya itu besar atau tidak. Mungkin barangkali teman-teman berkenan untuk mengaktifkan loncengnya, biar nanti dengan video saya yang selanjutnya teman-teman mungkin ada rasa ingin menunggu video saya selanjutnya, cukup melihat info ya dari lonceng tersebut, biar teman-teman gak tertinggalan video saya selanjutnya. Oke, sekian video dari saya. Semoga video yang saya bagikan ini menjadi pemahaman ya buat teman-teman yang belum tahu, buat teman-teman yang belum mengerti cara membongkar RC mobil seperti apa dan belum tahu pengecekan atau perawatan yang perlu dicek seperti apa. Semoga jadi tambahan ya info buat teman-teman ya, jadi tahu. Baik, nanti video selanjutnya ditunggu aja, biar saya coba atur waktunya ya nanti untuk video selanjutnya. Oke, sekian video dari saya, semoga membantu dan bermanfaat. Thank you teman-teman, bye.